Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Nah, istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata wawas yang berarti memandang, meninjau, melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa, yaitu dikarenakan Indonesia diapit oleh dua hal, yaitu diapit oleh benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Secara umum, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara memiliki cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang memiliki kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan wawasan Nusantara. Di antaranya yang pertama itu tujuan nasional, terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan berikutnya yaitu tujuan ke dalam, yaitu bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari wawasan Nusantara itu sendiri di bidang ekonomi. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan tanah air secara utuh dan menyeluruh. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan kebutuhan yang menyangkut kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik, serta kelestarian dari sumber daya alam itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membacakan prinsip-prinsip wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Yang pertama, kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus rasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu tentang bidang ekonomi pada saat pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi yang lebih tinggi dan usia lebih tua cenderung memiliki pendapat dan pengeluaran yang relatif stabil atau meningkatkan pada masa pandemi COVID-19. Di sisi lain, individu dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih rendah dengan pekerjaan di sektor terdampak parah mengalami pengurangan pendapatan dan pengeluaran pada masa pandemi COVID-19. Cara bertahan antar kelompok individu
pada masa pandemi COVID-19 juga berbeda, di mana orang dengan pekerjaan yang stabil dan tidak kepemilikan aset yang lebih tinggi memiliki beberapa cara bertahan yang positif. Dengan adanya pandemi COVID-19, banyak perusahaan tidak sanggup meneruskan produktivitas usaha hingga harus tahun. Dan ini menjadikan Indonesia menempati peringatan keempat di antara negara G20. Capaian tersebut tentukan tidak terlepas dari keberhasilan upaya pemerintahan dalam pengendalian pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2021, pengendalian pandemi juga berhasil mendorong ekonomi Indonesia untuk tumbuh sebesar 7,0% di triwulan 2 2021. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama itu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan dari wawasan Nusantara ada dua, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam maksudnya adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kedua, implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Yang ketiga, itu bidang ekonomi. Pada saat pandemi COVID-19. Pada pandemi COVID-19, kondisi perekonomian mengalami penurunan. Dari sektor industri banyak pekerja yang di PHK dan banyak perusahaan yang mengalami kerugian.